Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan perihal kondisi kehamilan dengan kasus anencefali. Ini merupakan kasus yang seringkali ditemukan dan bersifat letal atau mematikan dengan kondisi kelainan yang sangat fatal, yaitu tidak terbentuknya tempurung kepala sejak dari dalam kandungan. Jadi definisi dari anencefali adalah tidak terbentuknya atau absen dari batok kepala atau kranium dan struktur di atas level dari tulang kepala dan bola mata atau orbita. Jadi di sini kita bisa melihat batok kepala yang memang tidak terbentuk secara alami dari dalam kandungan sejak bayi ini dikandung, di mana batas dari batok kepala ini menghilang, yang kita namakan sebagai frog eyes atau profil seperti mata katak. Faktor resiko yang telah diteliti adalah kekurangan asam folat, di mana asam folat ini sangat-sangat penting untuk proses terjadinya penutupan pada selubung saraf pada sejak awal janin itu dalam kandungan. Kemudian usia dari si ibu, di mana faktor usia yang semakin tua juga berisiko. Sosioekonomi, artinya dalam kondisi sosioekonomi yang rendah dengan asupan pola-pola makan yang tidak bagus, nutrisi yang tidak baik, mikronutrien yang tidak baik, ini semua juga berpengaruh. Faktor pendidikan memang terikat juga dengan kondisi seperti ini. Faktor pekerjaan yang terekspos dengan bahan-bahan kimia, ibu dengan pecandu alkohol atau pecandu rokok, juga ibu-ibu yang memiliki riwayat terapi anti kejang atau epilepsi dalam kehamilan, juga si ibu yang memiliki riwayat saudara atau kehamilan sebelumnya memiliki resiko anencefali, itu juga resikonya meningkat. Faktor infeksi dalam kehamilan, terutama jenis-jenis infeksi virus atau parasit, kondisi diabetes mellitus, kehamilan dengan penyakit gula yang tidak diketahui, obesitas ini juga berkaitan juga dengan kondisi diabetes, ini juga mempengaruhi faktor munculnya anencefal. Juga riwayat exposure terhadap cuaca yang ekstrim, dalam hal ini cuaca panas, itu juga berpengaruh dalam kehamilan, mempercepat terjadinya risiko anencefal. Dari embriologinya, jadi cacat pada selubung saraf itu disebabkan oleh anomali lipatan selubung saraf yang terutama disebabkan pada awal-awal kehamilan, di mana antara 0,03% sampai 0,1% kelahiran ini bisa terjadi kasus anencefali. Sebaiknya kita mengedukasi sejak awal agar si ibu ini menghindari riwayat-riwayat mengkonsumsi obat-obat teratogen seperti asam valproat dan mengkonsumsi asam folat hingga dosis 4 mg per hari. Ini bisa membantu sintesis asam amino dan DNA yang penting untuk pembelahan proliferasi sel menutup dengan cepat pada selubung saraf. Juga kita perlu memeriksa namanya adalah alpha fetoprotein enzyme. Ini penanda neural tube defect, yaitu cacat pada selubung saraf ini, di mana selubung saraf yang terbuka, maka alfa fetoprotein ini akan keluar menuju ke air ketuban dan bisa terdiagnosis pada kehamilan. Jadi yang kita namakan proses lipatan atau neurulasi ini terjadi pada awal minggu keempat perkembangan embrio,
Jadi dia mulai menutup pada bagian tengah sentral, kemudian berdiferensiasi menjadi tulang dan otot. Lalu kemudian neuropor kranial ini menutup sekitar hari ke-24 hingga ke bagian ujung dari tulang spinal ini menutup pada hari ke-26. Di sini kita bisa melihat embriologi secara jelas kapan hari per harinya seharusnya proses penutupan itu sudah terjadi, dan apabila tertunda bisa menyebabkan kelainan seperti anencefali, rachitis atau open spina bifida. Embriologi jadi proses awal yang kita namakan primitive streak ini terdiri dari cekungan yang sangat sempit pada daerah ekor pada hari ke-18 kehamilan. Kemudian dia melanjut menjadi sel epiblast, bermigrasi, berpindah membentuk lapisan embrio germinal. Ini yang kita namakan proses gastrulasi. Kemudian terjadilah pembentukan neural plate atau lempeng neural yang membuat penebalan ektoderm pada ujung kranial, ujung bagian kepala embrio, dan mulailah proses inisiasi neurulasi ini dimulai. Kemudian terjadilah proses lipatan neural fold yang mulai kemudian meluas dari bagian midline keluar. Lalu proses-proses ini kemudian membentuk tulang belakang atau vertebra yang muncul pada kedua sisi alur saraf. Nah, di sini kita bisa melihat gambaran proses embrio sejak awal. Ini adalah bagian dari tulang belakang yang nanti akan kelak berkembang. Nah, ini adalah bagian-bagian dari embrio awal pada hari ke-22, 23, 25, 28. Pencegahan apabila kita berusaha untuk mengupayakan suatu kasus anencefali ini tidak terjadi kembali, diupayakan 6 bulan sebelum perencanaan kehamilan dan selama kehamilan mengkonsumsi asam folat minimal 400 mikrogram atau 0,4 mg. Hindari faktor resiko seperti alkohol, rokok, obat-obatan tertentu yang tadi telah dijelaskan, diet yang jelek. Kemudian pada saat seorang ibu bekerja memakai alat pelindung diri yang sesuai juga terhadap pekerjaan yang berisiko. Lalu melakukan pemeriksaan rutin antenatal care. Pentingnya diet seimbang, asam folat yang cukup dari sumber-sumber makanan seperti sayuran hijau, kacang-kacangan maupun protein. Prognosis dari anencefali ini 100% letal dalam kehidupan pertama, dan kemudian dalam 1 hari kehidupan biasanya sudah berakhir dengan kematian. Dan hingga saat ini tidak ada standar terapi untuk kasus-kasus anencefali karena memang sangat fatal. Ini adalah sebuah contoh kasus yang pernah dilaporkan di mana ada seorang bayi yang bertahan mungkin sampai usia 2 tahun yang dilaporkan. Namun ya ini hanya bertahan hidup sementara karena dia memiliki kasus anencefali, atau sebenarnya ini adalah microcepal. Tempurungnya rusak di bagian belakang. Ini masih kasus yang ringan dari anencefal. Namun ya sekali lagi ini sifatnya letal, fatal, jadi dia tidak bisa bertahan. Ini mungkin kasus yang satu-satunya pernah dilaporkan anencefal yang bisa bertahan lebih dari 1 hari. Nah, berikut ini kita akan melihat kasus anencefal yang pernah kita temukan. Ini adalah contoh dari bagian tempurung kepala yang tidak terbentuk, lidahnya menjulur, seluruh bagian otak tempurung kepalanya hancur, jadi otaknya pun sudah rusak. Karena jaringan otak ini sangat-sangat sensitif terhadap
cairan ketuban. Jadi ketuban itu bersifat toksik pada jaringan otak, sehingga apabila terpapar sejak awal maka jaringan otak ini akan hancur dan rusak. Jadi demikian yang bisa saya paparkan perihal faktor resiko perkembangan embrio sejak awal dan resiko-resiko munculnya kasus anencefali dan contoh kasus yang terjadi pada janin dalam kandungan seperti kasus berikut ini. Terima kasih.